Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Vlog Yusuf Otomotif. Bagaimana kabarnya sobat vlog semua? Semoga sehat ya. Alhamdulillah. Nah, sobat vlog udah denger ya kabar BBM naik ya. Konten kali ini gue bakalan membahas bagaimana caranya menghemat BBM ketika kalian berkendara, terutama berkendara mobil ya. Oke, agak ngelus dada dan menguras kantong ya. Karena BBM naik yang pertalit nih, kita biasa isi pertalit dari 7.650 per liter jadi 10.000 ya, kenaikannya 30%-an. Kemudian solar subsidi yang tadinya 5.150 naik jadi 6.800 per liter, dan kemudian Pertamax 12.500 naik jadi 14.500. Ya, gak lumayan ya. Oke, tapi jangan khawatir karena Vlog Yusuf Otomotif bakalan kasih tips-tipsnya buat kalian. Oke, sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Oke, check it out. Oke, sobat Vlog Yusuf Otomotif. Nah, gue bakal yang kasih ke kalian 5 cara, 5 trik, 5 tips buat kalian menghemat bahan bakar di mobil kalian. Oke, tips yang pertama, kalian harus bijak-bijak menggunakan AC ya. Di musim kemarau seperti ini, di musim panas seperti ini, apalagi kita di Indonesia, apalagi gue di Cirebon ya kan, itu berkendara di siang hari tentunya bakalan banyak menggunakan AC ya. Tapi kita harus bijak saat menggunakan AC. Kenapa? Karena AC ini sumber energinya ya, sumber penggerak AC yang utama itu dari bahan bakar, bukan dari aki ya. Otomatis ketika penggunaan AC itu berada di level yang tertinggi ya kan, itu bakalan menguras banget BBM kalian ya. Yang tadinya mungkin kalau gue pakai mobilio jadi 1 liter itu bisa menempuh 13 km, bisa turun ke 12 km, bahkan jauh lebih dari itu. Jadi kalian harus bijak-bijaklah menggunakan AC, terutama saat siang hari ya. Kalau malam ya nggak terlalu panas dong gitu. Oke, tips yang kedua, kalian ketika berkendara itu harus dalam mode eco ya. Buat kalian mobilnya yang belum ada mode eco-nya, kalian bisa menggunakan trik menginjal pedal gasnya itu tidak terlalu dalam ya. Apalagi menginjak pedal gasnya itu secara tiba-tiba ya kan. Kita habis berhenti nih ya, tiba-tiba si mobil di depan jalan, kita dalam macet nih, itu mobil di depan jalan. Nah, kita menginjak gasnya terlalu dalam gitu. Nah, itu akan menambah akselerasi berkendara lebih cepat, otomatis itu juga mengonsumsi bahan bakar lebih cepat. Itu jadi bijak-bijaklah ketika menginjak pedal gas ya. Dan juga gas rem itu cara berkendara yang tidak disarankan, karena itu juga akan menghabiskan bahan bakar mobil kalian gitu. Itu tips yang kedua ya. Jadi kalau misalkan ada mode eco-nya, terus mode eco-nya tuh hilang ya kan, nah itu kalian mesti kembali ke mode eco. Biasanya kalau gue kembali ke mode eco itu si pedal gasnya gue kurangin, baru dia kembali ke mode eco itu. Nah, yang ketiga, tips yang ketiga yakni atur kecepatan kendaraan kalian agar tetap konstan ya. Bagaimana caranya? Ketika kalian berkendara ya, dalam perjalanan kantor atau dalam jarak jauh, itu atur kendaraannya, kecepatannya 50 sampai 60 km per jam, 80 sampai 100 km per jam ya. Pokoknya konstan ya. Jangan tiba-tiba turun drastis ya ke 20 km atau naik drastis ke 80 km gitu. Kalian harus tetap di 50 60 ya, kecuali kita memang berkendaranya di dalam kota ya. Nah, kalau berkendara di dalam kota tentu saja banyak lampu merah dan kita mesti berhenti gitu. Sebenarnya kalau berkendara itu di dalam kota lebih boros menurut gue. Boleh kalian testimoni di kolom komentar ya. Kalau kalian berkendara jarak jauh, pasti kalian sering merasakan dan sering melihat di speedometer kalian itu. Biasanya nih gue mobilio kalau dalam kota 13 km per liter. Kalau jarak jauh bisa 13,9 km per liter gitu. Itu karena kecepatannya konstan kan. Kalau kita berada di jalan tol ya kan, paling 80, 100, 80, 100 gitu. Nggak yang naik turun atau naik drastis atau turun drastis gitu. Oke, itu tips yang ketiga. Tips yang keempat,
supaya kalian hemat dalam bahan bakar mobil, kalian harus hindarin jalan-jalan yang super macet ya. Atau kalian harus hindarin jam-jam sibuk ketika berkendara. Misalkan kalian mau pergi ke mall ya. Itu jamnya jam-jam prime time ya, jam-jam 4, jam 5. Itu kan jam-jam sibuk masuk ke mall kan gitu. Pasti itu macet tuh di pintu masuk mall tuh ya kan. Atau kalian mau kerja jam-jam prime time ya di jam 7 sampai jam 8. Kalian spare waktu jam setengah 7 lah, atau kalau bisa absen lebih lambat di kantor bisa setengah 9 gitu, karena itu jam-jam yang memang prime time. Apalagi hari Senin ya, hari Senin tuh kita bercampur baur dengan anak sekolah, dengan orang-orang dinas yang apel ya kan. Otomatis kita yang memang kalau freelancer atau memang perusahaan-perusahaan swasta, kita pergi di jam-jam prime time, di jam 7 jam 8 pasti kita akan terjebak macet. Apalagi di lampu merah yang memang secara durasi itu sedikit ya, 30 per detik atau 60 per detik gitu. Oke, itu tips yang keempat ya Sobat Vlog. Nah, yang kelima ya, tips yang kelima adalah atur tekanan ban kalian ya. Kalau tekanan ban kalian tidak sesuai standar, misalkan lebih kurang angin atau kempes lah istilah kalau orang Indonesia, kempes bannya, itu bakalan memperlambat akselerasi mobil kalian gitu. Dan itu juga akan menghambat, istilahnya kita perlu menginjak pedal gas yang lumayan dalam ya kan Sob, karena si mobil itu tidak terlalu melaju, tidak terlalu berakselerasi gitu. Nah, atur tekanan ban angin kalian ya. Kalau misalkan standarnya 32 PSI depan belakang kalau nggak ada muatan, atau kalau depan kalau ada muatan 32 PSI, kalau belakang jadi 42 PSI atau 40 PSI, itu harus kalian atur ya. Minimal sebulan sekali lah kalian atur. Kalau pakai nitrogen it's okay, nitrogen lebih bagus juga. Pakai angin biasa juga nggak apa-apa. Kalau angin biasa biasanya lebih cepat untuk memuai. Itu kalian harus atur ritmenya 2 minggu sekali lah gitu. Kalau gue biasanya kalau pakai nitrogen biasanya sebulan sekali untuk mengatur ritme tekanan ban gitu. Oke, Sobat Vlog, itulah tips dari channel ini. Semoga tips ini bermanfaat. Oh ya, bonus buat kalian. Tips yang terakhir adalah jangan lupa sering-sering servis, sering-sering tune up, sering-sering bersihin filter udara, filter bensin ya kan. Pokoknya sering-sering cek kendaraan kalian supaya kendaraan kalian itu yahut, nyaman ketika dibawa dalam berakselerasi. Karena kalau mobil yang sehat itu pasti menciptakan konsumsi bahan bakar yang sehat juga. Oke, sekian dari vlog Yusuf Otomotif. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel ini karena subscribe itu gratis ya guys ya. Oke, see you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.